Jazallah Sayyidana Muhammadan anna kharang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiyas sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Sahibatul Bait Ibu Wati siapa? Wati Ali. Dan insya Allah keluarga ini yang lalu dicatat dengan catatan yang baik, yang akan datang ditakdirkan dengan takdir yang baik insya Allah. Ibu-ibu majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sore ini kita semua diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa Bu hari ini? Tanggal 29. Kalau Jumadil akhirnya tanggal berapa? Boh ra ngerti. 29 besok 30, besok lagi, besok lagi. Itu biasanya orang euforia. Tahu euforia, seneng. Hari ini sudah mulai ada mempersiapkan persiapan jagung minimal. Apa sih sebenarnya esensinya dari tanggal 1 Januari? Kenapa orang penting dan menganggap penting di jam 00? Ada sampai nunggu ngantuk-ngantuk. Masya Allah, ngapain gitu loh. Padahal 00-nya tanggal 1 dengan 00-nya tanggal 29, dengan nanti malam, dengan besok malam, dengan malam yang sudah, sama nggak? Sama, nggak ada bedanya. Tapi ngapain kok orang sedunia ini heboh? Kenapa heboh? Karena kebiasaan. Sudah berlalu bertahun-tahun, diulang-ulang. Ini padahal sebenarnya setiap pergantian tahun itu jelas angka usia kita bertambah apa bertambah? Bertambah. Yang awalnya usia 25 jadi 26. Yang awalnya 50 jadi 51. Berarti apa, Bu? Jatah kita di dunia berkurang. Ibu, manusia itu nggak mungkin mati meskipun sakit kalau jatah berasnya belum habis. Jadi Ibu, sampean tuh dijatah Bu sama Allah. Misal sampean tuh dijatah 10 ton. Jadi mbah itu 10 ton baru mati. Kok masih dapat 10 ton, 9 kintal, 99 kilo, itu belum mati. Kurang sekilo, nah besok habis sekilo, udah mati itu. Jatahnya itu udah ada. Jatah sabunnya sudah ditulis sama Allah. Jatah rezekinya ditulis. Jatah garamnya ditulis. Apalagi? Jatah micinnya ditulis, jatah airnya ditulis, jatah kopinya ditulis. Begitu habis. Kemana kita geser? Geser kemana? Geser ke alam barzakh. Geser ke kuburan.
Sebenarnya tahun baru itu memperingatkan kita agar ingat mati sebenarnya. Bukan suka-suka. Bukan ya bakar jagung ya nggak apa-apa. Tapi nggak haruslah tanggal 1 Januari. Malam ini jadi undang saya bakar ayam. Nggak harus nunggu tanggal 1 nian. Itu loh. Nah itu kebiasaan. Nah ada sebuah kaidah Bu yang sebenarnya ini menggambarkan istiqomah. Las-saghair bil istimror walal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Artinya jenengan gak mungkin punya dosa kecil kalau dosa kecil ditumpuk. Dosa kecil. Hari ini 1 titik dosa kecil, besok 1 titik dosa kecil, besok lusa 1 titik dosa kecil. Setahun banyak apa banyak? Banyak. Contohnya apa dosa kecil? Contohnya apa dosa kecil, Bu? Ketawa-ketawa di belakang ngomong sendiri. Apa? Ngomong jorok. Tiap hari ngomong jorok nanti jadi dosa besar. Ada hati terselip, itu orang kok jelek banget, dosa kecil itu. Besok lagi batin itu orang kok giginya ke depan misal, dosa lagi itu orang kok rambutnya kok jelek misal. Semua difikirkan yang jelek-jelek itu dosa kecil ditumpuk-tumpuk menjadi dosa besar. Las-saghair bil istimror walal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Sampai istighfar terus setiap hari tidak kurang dari 100 kali, maka dosa jenengan akan hilang. Kalau setiap hari diistighfari, hari ini kita dosa, istighfar, dosa, istighfar, dosa, istighfar, tidak mungkin punya dosa besar. Nah, tahun baru ini sebenarnya mengajarkan kita apa? Istiqomah. Karena ini sebenarnya kaidah tidak sedang berbicara tentang dosa kecil dan dosa besar, tapi berbicara tentang istiqomah. Orang yang terus menerus beristighfar, insya Allah tidak punya dosa besar. Itu loh Bu. Dan orang tidak mungkin punya dosa kecil kalau dia terus melakukannya terus. Terus ini disebut istiqomah. Sampean tahun 2023 kok sering membenci orang di hati, rubah. Sampean seneng pengajian di tahun 2023, dibawa enggak ke tahun 2024? Dibawa. Sampean seneng hadroan di 2023, 2024 dibawa apa enggak? Dibawa. Sampean seneng rumpi di tahun 2023, 2024 dibawa apa enggak? Yang bener. Bawa. Sampai jelatuan sama tetangga dibawa apa enggak 2024? Jinguk kondisi. Kalau nanggung utang orang lain 2024 dibawa enggak? Lanjutkan. Kok iso nanggung utang orang lain, utang sendiri aja belum terbayar. Saking baiknya. Masa. Jadi itu sebenarnya makna 2024 Ibu. Dia seperti hari-hari biasa, cuman angkanya berubah. Jadi saran saya malam Senin gak usahlah yang aneh-aneh Ibu. Gak usah yang aneh-aneh, tidur baik. Ya kalau mau manggang ya manggang sore-sore. Udah ngantuk tidur, gak usah ngeliat jam 00. Ada apa jam 00? Dari sore manggang. Gitu.
Itu Ibu. Jadi apa Ibu? Ajarannya apa? Istiqomah. Sholat. Ibu jawab, sholat istiqomah. Sholat, puasa, kebaikan, suami, baik sama suami, baik sama tetangga, baik sama anak. Istiqomah. Baik dengan tetangga baik. Kalau tetangga nggak baik, jenengan baik, dapat pahala. Wong hidup nggak lama loh. Iya. Minimal senyum sama tetangga itu, jangan diem saja. Dia nggak senyum, nggak apa-apa, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita selesai senyum. Itu. Senyum itu apa sulit? Nggak sulit. Jeledet itu senyum namanya. Senyum jeledet atau jeledet? Jeledet itu oleh orang Jawa apa ya? Ya mulutnya itu dilebarin, itu namanya jeledet namanya. Terus jeledet nyengir itu udah pahala itu. Jadi kebaikan terus ya Bu dibawa. Majelis taklim dibawa ke 2024. Yang senang puasa terus Ibu seperti itu. Makanya sampai istiqomah itu gambarannya begini Bu. Al-istiqomatu afdolul karomah. Istiqomah itu sebaik-baiknya keramat. Keramat, tahu keramat Ibu? Keramat itu sesuatu yang baik, yang antik, yang luar biasa, yang ada kelebihan. Ada orang bisa membaca masa lalu, ada orang bisa membaca masa depan, itu berarti punya karomah. Ada orang lumpuh kemudian disabet sama tangan kok bisa jalan, berarti orang ini punya karomah. Seperti itu Bu. Nggak usah jauh-jauh nyari karomah, asal jenengan istiqomah pasti dapat karomah. Contoh jenengan setiap setelah maghrib baca Yasin, maka bacaan itu akan menjadikan jenengan dapat karomah. Tapi ya jangan cuman sebulan, 3 tahun jenengan setelah maghrib baca Yasin, setelah maghrib baca Yasin, setelah maghrib baca Yasin. Nanti akan dapat karomah, akan dapat kemuliaan, akan dapat keramat. Jenengan puasa Daud ya minimal 3 tahun akan dapat karomah. Jenengan wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu setelah selesai subuh kok baca itu 7 kali saja dan dilakukan lebih dari 3 tahun, nanti otomatis Ibu dapat karomah. Jadi karomah itu kalau kita ajak melakukan, Bu. Ngomong dewi dari tadi toh. Kok ngurusi es nanti dulu toh. Masya Allah. Dulu nah 5 menit nah Bu. Jadi ya Ibu ya, apa Bu namanya? Istiqomah, alamatul karomah. Makanya ya pokoknya ajak melakukan. Kalau ajak pasti ada karomahnya. Sampai bisnis pun ada karomahnya kalau ajak aja. Jual pecel terus mesti uang kelingan. Oh lewat sana itu ada Mbak Sari jual pecel. Tapi kalau sehari jual sehari nggak jual, dapat nggak karomah? Nggak dapet. Lari orang. Wong cuman sebentar, sehari kerja sehari nggak kerja, ya nggak dapet. Seperti itu kira-kira. Makanya ibadah kita juga istiqomah. Sholat ya istiqomah.
istiqomah. Nggak ada sholat duhur cuman hari ini, nggak ada ya, besok ada sholat duhur. Makanya terakhir saya sampaikan, Imam Al-Ghazali itu menggambarkan istiqomah gini, la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Tidak ada kebaikan yang tidak terus, sementara keburukan yang tidak terus lebih baik daripada kebaikan yang tidak terus. Artinya kebaikan itu harus terus dilakukan. Ada pertanyaan Ibu? Bu? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.